Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Udah pada makan belum? Belum. Sudah Bu. Aduh. Baik, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa yang meminta satu orang untuk berdoa. Bro. Baik, silakan makan ya. Bilang kepada berdoa. Doa saja. Baik, terima kasih Pak Hasan. Sebelumnya, Ibu akan memeriksa kehadiran semuanya. Apakah temannya ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa yang tidak hadir? Lihat terus. Kemana dia? Pergi. Terus Bu. Tadi siang ada. Yang ada. Baik, berarti satu orang ya yang tidak hadir. Dua orang Bu. Siapa satunya? Ibu. Kemana dia? Boros juga Bu. Baik, berarti saya semua kan? Ada Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menampilkan video dulu untuk kalian. Eko. Tolong disimak ya videonya. Eko. Bagi manusia, perjalanan ratusan kilometer mungkin tak jauh, tetapi bisa jarak itu adalah ujian. Sungai. Usia menjadi semacam medan tempur alami. Bagi manusia, perjalanan ratusan kilometer mungkin tak jauh, tetapi bagi Salmon, jarak itu adalah ujian terakhir. Sungai-sungai besar seperti Fraser di Kanada, Columbia di Amerika, atau Kamchatka di Rusia menjadi semacam medan tempur alami. Di sana, mereka harus melawan arus deras, air terjun setinggi beberapa meter, dan terkadang dengan buatan manusia yang menghalangi jalan. Mereka melompat dari air, terkadang hingga 3 meter tinggi, dengan kekuatan luar biasa. Namun demikian, tidak sedikit dari mereka yang mengalami kegagalan, menghantam batu, dan tetap harus kembali ke dalam. Kendati demikian, mereka mencoba lagi dan lagi, hingga tubuhnya luka, sisinya terkelupas, dan warna merahnya memudar oleh darah. Dan di sini, Salmon menunjukkan pelajaran abadi tentang ketekunan dan pengorbanan. Salmon bukan hanya melawan arus air, tetapi juga melawan tubuhnya sendiri yang telah rapuh. Baik, dari video tadi ada hewan apa? Ikan Bu. Ikan apa? Iya, di video tadi ada ikan salmon. Nah, menurut kalian, apakah satu ikan salmon itu sama dengan sekumpulan ikan salmon?
Bravo. Beda tuh. Nah, kenapa beda? Kenapa? Menurut kalian, apakah satu ikan salmon itu sama dengan sekumpulan ikan salmon? Beda. Kenapa berbeda? Gimana menurut kalian? Kenapa berbeda? Ada yang tahu satu ikan salmon dengan sekumpulan ikan salmon? Karena kalau satu itu dia cuma sedikit, tapi kalau sekumpulan itu dia memiliki sekumpulan kelompok. Baik, bagus sekali. Nah, benar sekali ada klaunya. Satu ikan salmon itu dia hanya sendiri, di mana sendiri itu namanya individu, dan sekumpulan ikan salmon itu adalah sekumpulan ikan, di mana itu namanya populasi. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberitahu untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu untuk menjelaskan pengertian individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan individu. Yang kedua, mengidentifikasi tingkatan organisasi kehidupan pada ekosistem. Yang ketiga, mengelompokkan contoh makhluk hidup berdasarkan tingkat organisasi kehidupan. Nah, menurut video tadi, kira-kira ada yang tahu? Baik, Ibu ada dua gambar. Menurut kalian, gambar yang mana yang menunjukkan individu? Kenapa gambar burung menunjukkan individu? Karena dia individu. Ya, betul sekali. Karena burung ini sendiri. Kalau sekumpulan kambing ini disebut apa? Kelompok populasi. Ya, benar sekali. Ini disebut populasi. Nah, dari gambar ini ada tahu tidak? Kita akan membahas materi apa pada hari ini? Ada yang tahu? Tahu ya. Baik, pada hari ini kita akan membahas materi tentang tingkatan organisasi kehidupan pada ekosistem. Nah, apa itu tingkatan organisasi pada ekosistem? Tingkatan organisasi itu adalah susunan makhluk hidup dalam tingkatan paling sederhana hingga kompleks dalam suatu lingkungan. Nah, pada tingkatan ini menunjukkan bagaimana hubungan antara makhluk hidup satu sama lain di dalam ekosistem tersebut. Nah, urutan tingkat ekosistem kehidupan itu dimulai dari terkecil, di mana yang terkecil itu dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Baik, individu itu merupakan satu makhluk hidup tunggal. Contohnya ada kata. Populasi itu adalah kumpulan makhluk hidup sejenis yang hidup di suatu tempat dalam waktu tertentu. Contohnya sekumpulan
melanjutkan yang hidup di air. Nah, komunitas itu merupakan kumpulan berbagai populasi yang hidup bersama dalam suatu tempat. Contohnya ada rusa, harimau, lebah, dan unggur. Di mana di dalam ini mereka saling berinteraksi. Yang keempat, itu ada ekosistem, di mana ekosistem itu adalah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya ada ekosistem laut, di mana di dalam ekosistem itu ada komponen biotik dan abiotik. Jadi makhluk hidup di dalam ekosistem itu akan saling berhubungan sehingga terbentuklah ekosistem yang kompleks. Yang kelima ada biosfer. Biosfer itu merupakan tingkatan organisasi kehidupan yang paling besar. Biosfer itu merupakan sekumpulan ekosistem yang ada di bumi ini. Contohnya ada ekosistem hutan, ekosistem gurun, dan ada ekosistem bawah laut. Ada yang tahu tidak? Selain ekosistem hutan, ekosistem gurun, dan ekosistem bawah laut, ada ekosistem apa lagi? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak tahu. Ekosistem itu banyak ya anak-anak. Ada ekosistem Sahara, ada ekosistem padang rumput, dan ada ekosistem pantai, di mana di dalam lingkup tersebut terdapat interaksi makhluk hidup antara biotik dan abiotik. Nah, untuk ciri-ciri tingkatan organisasi kehidupan pada setiap tingkatnya itu, yang pertama individu, ciri-cirinya itu terdapat satu makhluk hidup saja. Pada tingkatan populasi itu ciri-cirinya makhluk hidup yang hidup di dalam suatu lingkup tersebut sejenis, artinya tidak ada jenis lain selain jenis itu sendiri. Pada tingkatan komunitas itu ciri-cirinya berbagai jenis makhluk hidup. Nah, di dalam satu tempat itu ada jenis makhluk hidup, contohnya seperti rusa, ada harimau, ada lebah. Nah, itu disebutnya komunitas karena ada berbagai jenis makhluk hidup. Dan pada tingkatan ekosistem itu ada hubungan makhluk hidup dan lingkungan, di mana pada tingkatan ciri-cirinya itu di mana di situ hubungan antara abiotik dan biotik. Dan pada tingkatan biosfer, ciri-cirinya itu adalah keseluruhan ekosistem di bumi, di mana di bumi ini ada banyak ekosistem. Contohnya seperti tadi, itu ada ekosistem hutan, gurun, bawah laut, atau ekosistem padang gurun, padang rumput, dan lain-lainnya. Nah, contoh tingkatan organisasi kehidupan pada kehidupan sehari-hari itu ada pada ekosistem sawah, di mana di sini terlihat ada seekor tikus di sini, dan untuk populasinya ada
kesimpulan pagi, di sini perkenalan pagi sebenarnya ada sekumpulan bebek juga, kemudian ada sekumpulan ikan juga. Lalu untuk komunitasnya ada padi, tikus, ular, ada kakak, ada burung, ada ikan. Lalu untuk ekosistemnya yaitu di sini ada ekosistem sawah beserta lingkungannya di mana ada komponen biotik dan abiotiknya. Abiotiknya ada air, ada cahaya matahari, ada tanah. Untuk komponen biotiknya ada makhluk hidup seperti kolam, padi, tikus, dan sebagainya. Dan biosfer itu adalah keseluruhan ekosistem di bumi. Baik, setelah ini menjelaskan, ibu ingin tanya, apa perbedaan individu dengan populasi? Kalau individu seperti ibu, populasi itu populasi sama. Ya, baik, benar sekali. Untuk individu itu makhluk hidupnya sendiri. Kalau populasi itu kumpulan dari individu yang berada di tempat yang sama. Lanjut, apa itu perbedaan dari komunitas dengan ekosistem? Ada yang tahu apa perbedaannya? Saya Bu. Baik, Claudia. Komunitas itu objeknya makan, tumbuhan, hewan, lautan, ekosistem itu habitatnya. Baik, sudah baik. Jawabannya, untuk komunitas itu adalah sekumpulan dari makhluk hidup dari populasi tadi, di mana di situ ada beberapa populasi seperti populasi unta, populasi ikan, populasi kodok. Dan ekosistem itu adalah sekumpulan dari populasi tadi, yang di mana di ekosistem ini terdapat komponen biotik dan abiotiknya yang saling berinteraksi. Baik, ibu rasa kalian sudah mengerti apa itu perbedaan dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Baik, selanjutnya ibu ada LKPD yang akan kalian kerjakan. Kerjakan sebelumnya ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu menjadi kalian ada berapa? Ada 7. Baik, silakan untuk membentuk kelompok sebanyak yang pertama ada 3 orang, yang kedua ada 4 orang. Silakan. Ya. Untuk kelompok pertama dan ini untuk kelompok kedua. Untuk setiap kelompok bisa menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Jika kesulitan bisa tanyakan kepada ibu ya. Baik, Bu.
Waktu pengerjaannya Ibu beri 8 menit ya. Oh, lewat dulu. Tolong suaranya dikondisikan ya. Yuk. Malu apa Bu? Malu apa? Terus harus apa? Paling ketemu semuanya ini ya. Ini kenapa ribut? Mereka tidak mau kerja Bu. Kamu. Harus saling bekerjasama ya, jangan mengandalkan satu orang. Di sini apakah ada kesulitan? Apakah ada kesulitan? Silakan dikerjakan ya. Sudah selesai. Yang untuk kelompok yang satunya apakah sudah selesai? Belum lama. Ada itu Pak. Saya lihat.
sudah selesai semua kelompoknya, baik, karena sudah selesai, kita sudah kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan untuk kelompok satu dulu. Silakan. Ibu. Nah, untuk pertama-tama silakan untuk menyebutkan tentang kemudian terlibat itu, baru kalian menyampaikan hasil kerja kelompok. Selamat sore semuanya. Silakan saya Baru Sakti dan saya di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tingkatan organisasi pada ekosistem. Kemudian selanjutnya itu adalah peningkatan komunitas dengan ada kata pulang serta belalang dan buku. Selanjutnya itu adalah kesalahan atau hasil itu terkait dengan kami. Terus termasuk peningkatan kelompok misal. Dan peningkatan itu ada peningkatan komunitas. Selanjutnya yaitu pada aktivitas 2 mencocokkan konsep. Pada gambar pertama terlihat sekumpulan kambing di padang rumput, di mana itu disebut sebagai populasi. Selanjutnya yaitu ada gambar sebelum makhluk hidup dan lingkungannya. Itu dapat pijar, rusak, buang, bebek, dan apa yang bau, dan bau. Itu disebut sebagai ekosistem. Terus ada gambar burung penyalaan, itu disebut individu. Terus gambar selanjutnya itu ada gambar rusa, kelinci, burung, baliho, komunitas. Itu disebut dengan komunitas. Terusnya ada gambar biosfer. Nah, selanjutnya aktivitas 3 yaitu sebutkan komponen biotik pada kolam tersebut. Jawabannya yaitu adalah ikan, rumput, teratai, rumput laut. Sedangkan untuk abiotiknya yaitu ada matahari, air, tanah, dan batu. Sekian presentasi dari kami. Ucapkan terima kasih. Baik, sudah bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 1. Baik, silakan duduk untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 memaparkan hasil diskusi. Silakan untuk memperkenalkan diri teman-teman dari halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Claudia. Baik, untuk yang pertama itu ada aktivitas 1 memasuki ekosistem. Untuk gambar pertama itu kami mengisinya individu, yang kedua populasi, ikan, yang ada belalang, ular, dan katak itu komunitas, yang ada kambing. Kemudian selanjutnya ada gambar burung, itu gambar. Tingkat 2 silakan.
jawabannya yaitu ada ikan dan tumbuhan. Dan soal kedua, sebutkan komponen organik pada kolam tersebut, yaitu pada gambar ada matahari, batu, dan air. Baik, sudah bagus sekali jawaban dari kelompok 2. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik, terima kasih untuk presentasi tes kelompok dan sudah sangat baik. Karena kalian sudah sangat berani untuk menjelaskan hasil diskusi dari kalian satu kelompok. Nah, dari pengerjaan LKPD tadi kita juga sudah memahami bahwa pada tingkatan ekosistem itu ada tingkatan individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Nah, untuk mendalami lebih dalam, Ibu ada kuis nih. Satu pertanyaan saja, siapa cepat dia dapat. Ini ada hadiah yang bisa menjawab pertanyaan Ibu kasih bantuan kunci. Siap-siap ya. Untuk metodenya, yang angkat tangan duluan. Ibu. Nah, soalnya air, tanah, dan cahaya matahari serta batu dalam ekosistem itu disebut apa? Bisa diulang karena tadi terlihat bersamaan. Hitung 1, 2, 3. Ya, tambah baik ya. 1. Tunggu ya, sabar ya. 1, 2, sabar. Kalau belum 3 itu belum mulai. Nah, 1, 2, 3. Teman-temannya mau juga. 1, 2, 3. Oh iya, silakan. Apa jawabannya itu? Nah, benar sekali. Kamu sudah tahu bicara. Silakan. Ini dia dari Ibu. Nah, seperti yang kita sudah pelajari tadi, kalian sudah memahami apa saja? Individu. Nah, tingkatan kehidupan pada ekosistem ada apa saja tadi? Individu. Komunitas, ekosistem, biosfer. Apa perbedaan dari kelima tersebut? Individu sendiri. Kalau populasi kritis yang sama. Kalau komunitas kalau ekosistem ya benar. Kalau biosfer apa? Sekumpulan dari ekosistem. Baik, pada hari ini kita sudah belajar tentang tingkatan organisasi kehidupan yang terdiri dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Di mana semakin tingkatannya tinggi, itu semakin luas dan kompleks. Dan sebelum pembelajaran ini berakhir, Ibu ada berikut.
ada pertanyaan terakhir untuk kalian. Coba sebutkan ada ekosistem apa saja di bumi ini. Siapa yang bisa menjawab? Silakan bertanya. Baik, ayo. Silakan. Air, darat, gunung, langit. Baik, ada sistem sawah, air, gunung, darat. Baik, sudah bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada Ayu. Baik, kita pada hari ini sudah memahami tingkatan organisasi pada kehidupan. Untuk materi berikutnya, kita akan mempelajari tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, Ibu ada tugas untuk kalian di rumah untuk memperkenalkan diri, menuliskan apa saja yang kalian pahami atau pelajari pada hari ini. Besok boleh dikumpulkan kepada Ibu, satu orang mengumpulkannya kepada Ibu. Baik, sebelum pulang kita bisa menutup dengan doa. Kalau satu orang memimpin doa. Baik, Abah, silakan. Sebelum pulang, kita berdoa untuk agama kita yang masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan aktif. Ibu akhiri, selamat sore dan jaga kesehatannya semua ya. Assalamualaikum. Duluan. Terima kasih.